Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending Raja Benteng Gajah melawan Raja Benteng Hitam. Tentunya langkahnya ini mengandung suatu rumusan ya. Jadi kalau pas posisi di pojok begini, cara memenangkannya saya akan mau menunjukkan kepada adik-adik junior yang baru belajar dan pecatur pemula ya, paham ya. Jadi langkahnya ini pada saat ini langkahnya putih melangkah ya. Jadi putih melangkah dipastikan menang ya. Jadi harus ada pembelajaran cara memenangkannya ya. Oke ya, paham ya. Tentunya langkahnya yang paling bagus ada tanda panah benteng F1 atau H1 itu sama ya. Kita ambil benteng F1 aja ya. Benteng F1 ini tentunya jawabannya hitam ini ada 3 variasi. Yang satu benteng ke B8, yang satunya tanda merah benteng B8, tanda biru ke kiri itu benteng A7 ya. Dan langsung ditarik ke benteng ke B2. Jadi ada 3 macam variasi ya. Mari kita periksa satu persatu. Suatu misal benteng B8. Benteng B8 ini langsung aja gajah ke C7. Cara memenangkannya seperti gitu ya. Jadi kalau benteng lari ke B2 atau nggak mungkin karena sudah benteng ke F8 cek ya, checkmate nggak mungkin ya. Otomatis bentengnya ini ke E8. Jadi kalau benteng ke C8 tentunya langsung kalah kena Raja B6 ya. Oke ya, paham ya. Jadi tentunya bentengnya ini lari gajah C7, bentengnya lari ke E8 ya. Benteng ke E8 tentu gajah D6. Gajah D6 mencari tempo supaya rajanya sudah tidak bisa jalan kan. Benteng ke D8 baru benteng ke F6. Cara memenangkannya seperti itu ya. Jadi benteng C8 lagi ya, tetap menjaga seperti di lajur 8-nya dijaga sama benteng terus ya. Tentunya raja ke B6 ya. Setelah benteng D8 baru benteng ke G6. Kalau pas benteng ke C8 lagi baru ditarik benteng G1 ya. Jadi sudah tidak bisa ditolong ya. Dengan ancaman benteng A1 yang tidak bisa dicegah ya. Oke ya, paham ya, dan dipastikan putih menang. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari awal lagi ya. Dari awal benteng ke B8 sudah. Sekarang benteng ke A7. Kalau benteng A7 cek raja ke B6. Benteng B7 cek raja ke C6 ya. Tentunya bentengnya ke B2 ya. Suatu misal ini tidak benteng ke B2, benteng B8 ya langsung gajah C7 lagi kan. Gajah C7, benteng B7 ya baru gajah ke B6. Dan tentunya sudah pasti kalah. Benteng ke B8 balik ada cek A1, raja ke B8 ada cek ke benteng F8 ya. Benteng lari kemana aja ya sudah benteng ke F8 checkmate ya, paham ya. Dari posisi gini sudah dinyatakan kalah ya, paham. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan tadi pas posisi gini. Raja A7 suatu misal ya. Raja A7 ya gajah ke C7. Apa ini? Raja A8. Tentunya balik lagi posisi dari gajah B6 ya. Paham ya? Jadi posisinya seperti itu. Suatu misal tadi apa ya? Pas posisi gini ya benteng ke H7 suatu misal ya. Benteng H7 tentunya langkahnya benteng ke F8 ya, langsung cek. Kalau raja ke A7 baru gajah ke B6 dan seterusnya. Raja ke A6 benteng ke A8 checkmate juga ya, paham ya. Kalau jawabannya tadi benteng A7 seperti begitu ya. Jadi oke, saya kembalikan posisi dari awal. Benteng B8 sudah, benteng A7 sudah. Sekarang benteng ke B2 ya. Benteng ke B2 tentunya jawabannya putih, benteng ke F6 yang paling bagus ya. Benteng B7 baru ditarik lagi benteng ke H6. Jadi mengambil tempo ya. Benteng A7 cek, raja B6, benteng B7 cek, raja C6, benteng B7, raja C6, raja A7 ya. Raja A7 tentunya benteng ke H4 ya. Benteng H4 sangat bagus sekali.
karena membantu mau gajahnya ditaruh di B4 ya, nanti setelah benteng diturunkan ya. Jadi langkahnya apa ini? Kalau suatu misal benteng ke G7 tentunya gajahnya ngecek ya, nggak mungkin. Ini kalau pas benteng H4 tentunya benteng ke B1. Kalau benteng B1 tentu gajah ke B4 ya. Gajah B4, benteng C1, baru gajah ke C5. Dan ini sudah tidak bisa ditolong ya. Kalau cek raja ke gajah C5, raja kemana aja, benteng raja ke A6, benteng ke A4, nggak bisa. Ya, kalau raja ke B8, ya bentengnya ke H8 cek. Ya, jadi langsung kalah ya. Oke ya. Jadi gajah C5 itu sudah dinyatakan menang. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal ya. Kembalikan posisi dari awal. Jadi kalau benteng ke A7 sudah, benteng ke B8 sudah, sekarang benteng ke B2 lagi ya. Benteng ke B2 tentunya benteng ke F6 ya. Benteng ke F6, benteng B1, tempo-tempo gini berarti gajah ke B6 ya. Gajah B6, benteng A1, raja ke B5 ya. Raja keluar ke B7, baru cek benteng F7, raja ke C8, baru raja ke C6. Kalau benteng C1, ya gajah ke C5 ya. Jadi kalau bentengnya mencegah mau nutup, ditarik aja benteng ke A7 ya. Jadi kalau raja ke B8, otomatis ditarik benteng ke A4 ya. Kalau suatu misal ini di pen, ancamannya kan mau gajah ke D6 ya. Benteng C1 ya tentunya benteng ke G4. Dan pasti bisa mematikan di G8 ya. Paham ya? Jadi kalau suatu misal yang dijalankan raja ya. Suatu misal bentengnya ke B1 ya. Kayak seperti yang contoh yang awal kemarin ya. Raja gajah benteng lawan raja benteng hitam ya. Gajah ke A3, jadi menghadang benteng C1. Kalau benteng ke B3, langsung diancamkan aja mat. Gajah ke D6 dengan ancaman benteng ke A8. Kalau benteng ke C3 cek, baru gajah ke C5. Kalau benteng ke B3 kan baris 3, baru dicekkan kayak biasanya tuh benteng ke C7. Ya, kalau raja ke D8 otomatis benteng ke F7 dengan ancaman cek di F8, bentengnya di E3 tidak bisa mencegah karena ada gajah E3. Jadi fungsi gajahnya E3 ya, paham ya. Jadi kalau pas dicek ini rajanya ke B8 ya tentunya tetap benteng ke G7 dengan ancaman cek di G8 ya. Jadi kalau apa ini? Kalau raja ke mana ini? Raja ke A8. Nah, kalau raja ke A8 ditempo lagi benteng ke G4. Udah kan? Jadi suruh jalan apa dia? Misalkan benteng ke B2 ya bentengnya langsung cek A4. Ya kan? Raja ke B8 ya baru gajah ke D6 karena tidak ngopen kan. Dan dipastikan checkmate ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, demikian ending dari kami Raja Benteng Gajah melawan Raja Benteng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada adik-adik junior yang baru belajar dan pecatur pemula juga ya. Oke, jadi salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.